wa anta la dhahri fa anta la aqrabu ilayya. Kalau orang kafir meninggal dunia, ketika dia dibawa ke liang lahat, maka orang kafir itu ruhnya mengatakan, kembalikan aku ke bumi lagi. Lalu bumi mengatakan, aku membencimu ketika engkau hidup di muka bumi. Artinya, waktu dia di muka bumi itu banyak bermaksiat, banyak melakukan perbuatan kejahatan dan kezaliman, sehingga bumi pun tidak menerima dia. Fa'antal an abghadu ilayya, engkau sekarang lebih aku benci. Jadi perbanyaklah bertobat, perbanyaklah berbuat amal baik, sehingga kita nanti waktu meninggalnya nyaman, di kuburan juga nyaman. Artinya setiap manusia di antara kita enggak bakalan lepas daripada kematian, dan kita semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Gak ada pilihan. Ketika kita sering sholat, ibadah, taat, waktu meninggal, percepat orang meninggal itu datang ke kuburan, karena memang mengharapkan yang meninggal itu supaya cepat dihisab, cepat ditanya. Kenapa? Karena dia rindu mau dibawa ruhnya keliling ke surga, keliling tamasya kemana-mana. Mau diumumkan kalau bumi ini senang sama dia, penghuni langit juga senang kepada dia. Beda kalau orang kafir. Kalau dia meninggal dunia, maka yang kafir minta kembalikan ke bumi, takut dia. Oleh sebab itu, jadikan ini ibrah buat kita supaya kita itu selamat dunia sampai akhirat nanti. Wa ruwiya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waqafa ala qabri fabaka. Diceritakan Sayyidina Utsman bin Affan ketika dia berhenti di kuburan, dia menangis. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, innaka tadkhul jannah wan nar wa la tabki. Ketika engkau diceritakan tentang surga, tentang neraka, engkau tidak pernah menangis. Tapi kenapa ketika tinggal di kuburan wa tabki min hada? Kenapa kau di kuburan ini engkau menangis, Sayyidina Utsman? Penasaran para sahabat menanyakan Sayyidina Utsman. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah pertama kali tempat transit kita sebelum kita nanti menghadap Allah di akhirat. Fa in naja al-'abdu minhu, seorang hamba apabila selamat ke kuburan itu, selamat di tempat transitnya, fasilitasnya enak, fama ba'du ahsanun minhu, maka setelahnya itu akan lebih enak, lebih mudah menghadap Allah, jelas surga. Wa illam yanju minhu fama ba'du asaddu minhu. Kalau waktu masuk kuburannya enggak enak, fasilitasnya enggak bagus, siksaan banyak, maka nanti setelah kiamat lebih menakutkan lagi dan lebih menyakitkan lagi. Jadi di sini Sayyidina Utsman itu sangat cerdas. Kalau kita perhatiin, para sahabat menanyakan, kenapa kalau Sayyidina Utsman ada di dalam kuburan, di kuburan kaum muslimin dia menangis? Ditanya oleh para sahabat, ya Imam, kamu ini diceritakan neraka yang menakutkan, siksa aja gini enggak menangis, surga yang indah-indah tidak menangis, karena bahagia. Kenapa engkau waktu di kuburan kok bisa menangis? Dia simpan. Iya, karena kuburan ini tempat transitnya setiap manusia. Kalau transitnya baik, tempatnya bagus, maka nanti akan bagus. Tapi kalau di kuburannya kita sakit, nanti akan lebih sakit. Waliyadzubillah. Jadi sekarang ini kita sekolah. Saat ini kita sekolah. Hidup di dunia ini simpel. Mau hidup nyaman, mau hidup nyantai, ya di dunia ini. Yang menciptakan kita ini Allah. Allah menciptakan kita supaya kita taat kepada Allah. Ketika kita taat, pasti nyaman hidupnya. Contoh begini. Ini HP. HP ini supaya awet, kita megangnya hati-hati.
Jangan asal-asalan disimpan di tempat yang tidak bahaya. Jangan disimpan di kamar mandi, nanti jatuh mati. Begitu juga janin kita. Kita ini mau awet gampang. Artinya ketika Allah menciptakan kita, jalankan semua perintah Allah. Mau hidupnya kita panjang, mau pendek, pasti kita awet. Di dunia tidak bakalan galau, di dunia tidak bakalan stres, di dunia pasti akan nyaman. Kenapa? Karena kita merawat, melestarikan titipan Tuhan. Allah menitipkan kita ke muka bumi ini tujuannya tidak lain untuk takwa, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ketika kita nyelimpang daripada koridor yang Allah Ta'ala berikan, masalah. Contoh, masjid rumah Allah, tempat turunnya malaikat, tempat turunnya keberkahan. Di dalam ini penuh dengan keberkahan. Manusia disuruh masuk ke masjid kalau bisa sok pertama. Dia nggak mau. Padahal Allah kepingin bagi-bagi uang, kepingin bagi ini. Dia nggak mau. Ini bukan tempatnya tawadhu. Coba ada orang kaya datang besok pagi jam 4 subuh, saya mau bagi-bagi uang 100.000. Penuh ini masjid. Sebelum jam 4, jam 3 mereka datang. Dan Allah pada malam ini mau membagi-bagi kepada kalian. Ini loh ketenangan jiwa, ini loh ilmu, ini loh ente supaya tenang. Tidak mau dia. Kenapa begitu? Ya nggak mau bukan pian. Allah tidak mau menggerakkan hati pian. Makanya harus semangat dulu, istiqomah dulu ke masjid. Nanti kalau sudah istiqomah ke masjid, pas pian tidak datang ke masjid, merasa kehilangan, merasa sesuatu yang hilang, kayak gelisah itu. Biasanya pian biasa datang ke toko, istiqomah ke toko, pas nggak datang ke toko itu kepikiran, gimana toko kok nggak ada saya begini. Itu manusia. Kenapa? Istiqomah. Karena keistiqomah itu membawa keberkahan. Betul. Jadi titipan Tuhan itu ya disyukuri, betul-betul dijaga oleh kita. Nah, yang di luar itu masuk ke dalam semuanya, biar berkah. Kasih yang di luar masuk biar berkah. Nah, ke situ itu yang di pojok itu kosong banyak. Nah, saja situ. Masuk dalam. Itu orang disuruh masuk, cuman bulinya tuh ngesot sedikit. Ini manusia. Coba bagi-bagi duit, dan disuruh masuk ngejar itu, baru diomongkan. Itu nggak salah ya. Kenapa? Ada nikmat di sini. Harus bisa kita merasakan. Padahal coba kalau seandainya Allah Taala tampakkan pahalanya, pian pasti mau duduk depan Nabi Surat Al-Baqarah, mau dapat bagian yang pertama. Karena nggak tampak, wa yu'minuna bil ghaib. Kita ini dipaksa hari ini beriman kepada sesuatu yang tak nampak. Itu yakin mati itu ada, karena nampak itu. Surga itu ada, karena nampak. Makanya sulit. Diskotik itu jelas jogetnya nggak jelas, tapi ada orang masuk deh, bayar. Pengajian kan cuma ilmu, nggak nampak, sama-sama duduk. Efek ke belakangnya itu kan lebih besar. Karena nggak tampak, kurang yakin manusia. Mati kan nggak tampak. Dia tahu mati itu pasti ada, tapi nggak takut. Ada apa? Satu penyebabnya kurangnya pengetahuan kepada Allah. Kurang banyak pengetahuan kepada Allah, takut dia dengan mati. Takut pasti banyak ibadahnya, banyak bukan tasbihnya. Apalagi yang udah khamsin, apalagi yang berumur usia 50 tahun. Antum qaddana hasadu, ente dekat mau dipanen oleh Allah, masih suka keliaran, kok kacau itu. Itu masalahnya. Jadi apa ya? Supaya lebih nikmat hidup di muka bumi itu, berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Ngaji. Dulu waktu Guru Habib itu ngajar, itu duduknya itu jam 3 subuh.
Memang ngantuk-ngantuk, tapi duduk depan sama bapak tidur-tidur itu asik ya. Guru saya tidak pernah marah walaupun santri itu tidur, tapi dia marah kalau ada yang ribut. Kenapa? Akan mengganggu pada yang lainnya. Dulu tuh pengajian tidak ada ngaji kita tasawuf ini tidak ada. Kalau di kampung-kampung Habib itu pengajian dulu tuh yang banyak fikih syariat ya, furudul wudu, mujibatul ghusli, arkanul Islam, arkanul iman. Itu dulu. Tapi itu tauhid itu aqidatul awam itu dihafalin oleh anak kecil ini sudah hafal aqidatul awam. Kalau sifat 20 itu Ahli Usman itu untuk di Betawi sana. Kan sifat itu ada 50. Ada yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Wajib ke Nabi 4, mustahil ke Nabi 4, yang jaiz 1. Kan semua sifat 50. Disingkat oleh Ahli Usman bin Affan supaya mengenang Tuhan dengan lagu wujud kita bako. Anak kecil apa dari itu tidak usah mondok, itu memang sudah lagu mereka. Karena awwaluddin ma'rifatullah itu jelas. Itu ilmu yang tidak berubah-ubah. Ilmu tauhid itu ilmu yang pasti. Kalau ilmu fikih itu menuntut kepada kita untuk amaliyah, maka agak sulit ilmu fikih itu karena bisa berubah-ubah. Kalau ilmu tasawuf yang kita baca kitab-kitab itu ilmu enak, surga itu gampang, ketik contoh wali ini, ibadah gini-gini, pokok enak-enak. Ngomong itu enak, prakteknya kita ini yang sulit. Tahajud pahalanya gini, ngaji gini, itu iming-iming. Jadi ilmu tasawuf itu mengiming-iming kita supaya kita menjadi begitu. Dengan apa? Kalau kamu suka sholat sunnah, kamu suka pakai siwak, kamu akan begini. Kalau kamu nyontoh wali ini, kamu akan begini. Itu kan iming-iming aja. Tapi untuk sampai ke sana, yang tahu syariat. Bagaimana tahu wudhu, bagaimana mau tahu namimah, riya tanpa ada syariatnya. Nanti itu ibadah, tapi ibadahnya enggak betul, wudhunya enggak sah, mandi besarnya enggak tahu, ya sama aja. Kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amalan tanpa didasari ilmu, amalannya enggak diterima. Itu pentingnya. Tapi kalau ngaji fikih, ngaji ilmu syariat, efeknya banyak, malas, ngantuk dan lain-lain. Itu penyebabnya yang harus dipelajari. Jadi intinya kalau pelajaran semacam ini pelajaran sebetulnya pengajian untuk orang tua ini kuburan terus ini babnya ini mas. Kapan pindah-pindahnya gitu? Menginginkan Habib mati, padahal Habib masih muda ini. Ini cocok yang usia 50 ke atas. Ini kan iming-iming. Kalau ente beramal baik, suka sembahyang, nanti kalau meninggal dunia ente akan mengatakan cepat bawa aku ke kuburan. Orang itu mati kan cepat-cepat bawa ke kubur, biar namasnya dibawa oleh malaikat ke surga, melihat kemana-mana arwahnya, nanti ketemu ini disambut dengan baik. Adapun mereka yang ahli maksiat, dia enggak betah dia. Bumi pun mengatakan aku benci sama kamu. Ini iming-iming semuanya. Intinya satu, kalau ente taat surga, enggak taat neraka, itu aja. Jadi diperbanyak kitab banyak-banyak itu supaya ente enggak jenuh, karena sifatnya manusia itu dibilah jenuh. Kalau ente setiap hari makan sate itu, yang dua kan, setiap hari makan ikan haruan, makanya setiap ulama itu mempunyai gaya, mempunyai sistem beda-beda untuk menyampaikan kepada umatnya. Cuman ayatnya sama, hadisnya sama, tujuannya sama. Semua nabi itu pertama kali mau Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad sampai Nabi Allah Isa alaihissalam, itu nabi itu pertama dia yang dikasih hukum oleh Allah tentang hak kepada Allah bagaimana. Yang kedua dia dikasih hukum tentang syariat. Yang ketiga tentang nabi akhir zaman yang diturunkan. Setiap kitab menerangkan semuanya sama hukumnya, cuma cara ibadahnya beda. Nabi Musa tidak sama dengan kita, sholatnya banyaknya beda, cara puasanya juga beda, banyak kuatan mereka beda-beda. Cuman Tuhannya tetap satu, polanya beda. Kita umat Nabi Muhammad, nabinya satu.
Madhab kita beda-beda. Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Abu Hanifah, berbagai macam ragam. Tujuannya satu, ibadah. Dikiranya pun thariqahnya pun beda-beda. Ada Samaniyah, ada At-Tijani, ada Nasabandiyah, ada Qadiriyah, ada Ba'alawi, banyak, ada Sadili dan lain-lain. Itu dikiranya sama, intinya la ilaha illallah, cuma gayanya itu beda-beda. Ada yang kalau Samaniyah ada yang mati lampu, loh gila. Yang dibaca ya sama, cuma gayanya beda. Nanti kok nggak sama ya dengan aliran kita. Makanya ngaji itu jangan menonton, perbanyak ilmu biar banyak wawasan. Semua dikir, semua thariqah ya la ilaha illallah, ya Allah, Allah gak ada lagi. Yaitu Allah, semuanya kemana-mana lainnya kepada Allah. Cuma gayanya beda-beda. Ini yang terakhir. Walubiya Abdul Hamid bin Mahmud al-Maghuli qala kuntu jalisa inda Abbasin fa'atau qawmun faqalu hadna hajjajan wa ma'ana sahib lana hatta idza ila haida bis-safa famata fahyana lahu thumma intalaqna fafana lahu qabran lahdan fa idza nadu bi aswadin qad mal Allah yati bil aswad al-hayya fatarakna fafana lahu fi makanin awar fa idza nahnu bi aswadin qad mal Allah fatarakna fafana lahu thalisan fa idza nahnu bi aswadin qad mal Allah fatarakna wa ataina. Ada cerita ketika Imam Abdul Hamid duduk dengan Ibn Abbas, ada satu kaum datang ke dia dari haji dan dia mempunyai teman. Waktu itu temannya meninggal dunia. Ada orang itu meninggal dunia, disiapkan perlengkapannya, akhirnya dia digalikan kuburan. Ketika menggali kuburan ada ular, enggak dikuburkan semayang ini. Gali kuburan keduanya ada ularnya, gali ketiganya ada ularnya. Bingung orang ini. Hanya datang dia kepada Ibn Abbas menceritakan kejadiannya itu. Lalu kata Ibn Abbas, "Dzalikal fidul ladzi kana yaqalu intalabu fansanu fi qadiyah wallahi la afantum arda kullah la wajadtumuhu fiha fa akhbaru qaumahu qala fadrakna fadafna fi min amal qala kana yabi'u at-ta'am yani al-hamqa wa kana yaqutu kulla yawmin qadra quti thumma yakhruju al-fatasal mithla wa min al-ka'bah yani ayyadar at-ta'am fayulqi fi." Setelah datang ke Ibn Abbas, seandainya ente gali kuburan di muka bumi ini untuk menguburkan mayat itu tetap akan keluar ular. Masukkan aja, kata Ibn Abbas. Setelah dimasukkan, hanya persiapannya barang-barangnya diantarkan ke keluarganya, dikasihkan ke bininya. Ditanya, apa perbuatan laki kamu waktu hidup? Dia ingin tahu, kok bisa waktu mati kuburannya itu ada ular, kok yang aneh-aneh. Dia jawab, dia jual beras, cuma dia ngambil beras itu dicukup buat dia makan. Habis itu yang dia ambil diganti dengan ranting-ranting kayu. Jadi dia mau jual beras, mintanya 1 karung 25 kilo. Diambil sama dia itu setengah kilo, habis itu dimasukin sampah, daun yang timbangannya sama dengan setengah kilo. Itulah perbuatan zalim, sehingga bumi pun tidak suka melihat hamba melakukan kezaliman sehingga kuburannya ada ular. Oleh sebab itu hati-hati kita melakukan kezaliman, walaupun sama anak, sama bini, sama tangga, jangan sampai melakukan perbuatan zalim. Kesimpulannya, ini masih panjang, nanti anak ulangin ceritanya. Kesimpulannya adalah Galal bagi fi hadzal khabar dalil ada anna khiyanata sababun li adabil qabr. Khianat itu penyebab siksa kubur. Maka nabi mara'u ibratan lil ahya liyaqtana'u min al khiyanah. Ini ibrah, peringatan bagi kita yang hidup, jangan sampai melakukan perbuatan khianat, karena perbuatan khianat itu nanti bumi tidak menerima kita. Walhamdulillah, mudah-mudahan bumi menerima kita. Allah mengampuni kita dan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Karena malam ini kita ada acara di mana? Belakang sini. Tidak tahu di belakang mana ini. Di Purna Sakti. Jadi banyak jamaah yang di sana sebagian. Wallahu a'lam bishawab. Intinya perbanyak amal soleh, perbanyak dekat diri Allah, diri istri dan anak-anaknya. Meninggalnya insya Allah kita sedang dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab.